Jangan sampai kita sedekah ke utara, ke selatan, barat, timur. Paman kita butuh untuk bayar listrik, nggak punya uang. Mau sekolahkan anaknya, nggak punya. Mau ini nggak punya. Kita sibuk sama orang lain. Nomor satu, saudaranya ibu, saudaranya bapak. Alhamdulillah Habib Utsman izin ini juga ana siarkan live di channel YouTube biar yang mendoakan semakin banyak agar semakin barokah, semakin manfaat. Ya, tahlil ibunda dari Mbak Kartika Putri. Kebetulan dibuat tahlil 40 hari berturut-turut, setiap hari ada tahlil dipimpin Habib Utsman sendiri selaku anak menantu. Kemudian dilanjutkan ceramahnya bergantian dari satu ustadz ke ustadz yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain. Ya, para habaib itu diajarkan yang sederhana. Tiap pagi ya, usaha cium tangan orang tua. Ya mau sekali boleh, mau bolak-balik boleh. Tiap pagi cium tangan orang tua. Kemudian cium kening. Nabi Muhammad SAW kalau ketemu Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Fatimah Zahra kalau ketemu Nabi Muhammad SAW, Rasul mencium keningnya Fatimah, Sayyidah Fatimah mencium kening baginda Muhammad SAW. Cium kening. Nah kadang kita ini kalau mau cium kening suami, oh mantap. Cium kening istri mantap. Cium kening orang tua kok berat ya? Kenapa? Karena ada setannya. Jangan sampai kamu cium kening orang tuamu. Kalau kamu cium kening orang tuamu, setan nyingkir semua. Rahmatnya itu turun, langsung ridho Allah, setan nyingkir. Maka setan berjuang luar biasa. Jangan sampai ada anak mau cium kening orang tuanya. Ini kalau kita pagi mau cium tangan, gabung cium kening orang tua, langsung ridho Allah turun. Kenapa? Orang tua pasti senang. Aku dihargain ini. Sebagai orang tua dihargain. Senang tuh orang tua. Senangnya orang tua itu nurunkan rahmat, ya, rezeki, barokah dan luar biasa. Kemudian kalau punya uang, gunakan untuk senangkan orang tua. Jangan pernah berhitung harta sama orang tua. Jangan pernah. Berhitung harta sama orang tua jangan pernah. Kecuali kalau orang tuanya punya penyakit yang tidak bisa menahan harta, boros yang dilarang syariat. Jadi kita kelola jangan sampai melanggar aturan syariat itu saja. Tapi jangan pernah berhitung harta sama orang tua. Jangan mengatakan, wah orang tua saya minta uang terus sama saya. Wah begini. Dan saya, Anda, kita semua ini miliknya orang tua. Anta wa maluka li abik. Kamu dan dirimu milik orang tuamu. Kita ini dari mana? Dari kotorannya orang tua kita. Dari yang menjijikkan milik orang tua kita disedekahkan jadi kita. Coba kalau orang tua kita nggak mau ngasih itu punyanya dia. Nggak jadi kita. Jadi kita jangan sombong. Kita ini semua milik orang tua. Anta wa maluka li abik. Anta itu apa? Ulama menjelaskan anta kamu ya. Kamu itu berarti semuanya. Bola mata, mulut, telinga, jantung, liver, ginjal. Jadi kalau sampai ada ulama menggambarkan jika anakmu berbaring sakit. Kemudian orang tuamu berbaring sakit, sama-sama berbaring sakit. Terus dokter mengatakan, sakitnya sama nih, sama-sama sakit ginjal. Na'udzubillah min dzalik, nasallahu afiyah. Dokter mengatakan, ini ada donor ginjal, cocok untuk anak bapak dan cocok untuk orang tua bapak. Kalau kami berikan ke anak bapak, orang tua bapak akan meninggal. Kalau kami berikan ke orang tua bapak, anak bapak akan meninggal. Pilih yang mana? Kalau sampai anak tadi milih biar orang tuaku yang meninggal, anakku yang hidup, ini anak durhaka. Kenapa? Anta itu berarti ya dirimu, anakmu, ya cucumu, semua milik orang tuamu. Ya, mungkin anak yang agak kurang ajar ngomong begini, agak kurang ajar. Ayah kan udah hidup udah lama. Ya, hidup sudah lama. Kalau anak saya kan kasihan, baru sebentar hidup. Jadi biar anak saya hidup ya, bapak silahkan mati ya. Kurang ajar anak ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka bapak yang cerdas akan jawab, ya kalau anak kamu bisa buat lagi insya Allah biidznillah. Tapi kalau bapak kamu gak bisa buat lagi. Bapak gak bisa buat lagi. Orang tua gak bisa kita cari gantinya. Kalau anak insya Allah biidznillah, la haula wa la quwwata billah, bisa diupayakan. Perkara hasil urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berhitung harta sama orang tua. Paman saya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan.
Dulu itu waktu masih dalam kandungan nenek saya, kebetulan kakek saya meninggal dari ibu saya nih, paman dari ibu. Meninggallah kakek saya. Maka paman saya ini dititipkan ke Habib Husin Al-Haddad. Tegal ya, di Jombang dulu asalnya. Dititipkan ke Habib Husin Al-Haddad. Sama Habib Husin, ya dititipkan kepada yang perempuan, kepada saudara-saudaranya, yang laki-laki ditaruh di Darul Aitam di Jakarta. Nah, Darul Aitam Jakarta dulu punya peraturan kalau udah balik nggak boleh tinggal di situ. Karena itu Darul Aitam, rumah anak yatim. Kalau udah balik bukan yatim namanya. Kalau udah balik namanya bukan yatim. Maka ketika paman saya itu balik, langsung keluar dari Darul Aitam ke Solo. Karena ibunya, nenek saya, tinggal di Solo bersama anaknya yang menikah ya dan tinggal di Solo. Nah, waktu itu paman saya mulai kerja kemudian dapat gaji. Itu gaji diserahkan ke ibu saya, ke nenek saya, ke ibunya. Saya mengatakan, Bu, ini buat ibu. 100% loh, bukan 50%. Bu, bukan gaji pertama, kedua, dan seterusnya ini. Ini buat ibu. Ibunya jawab, nggak usah nak, buat kamu saja. Ya buat kamu saja. Nanti kalau ibu butuh, ibu minta. Anaknya jawab, enggak Bu, ini milik ibu. Nanti kalau anak butuh, anak yang minta. Berani enggak praktek itu? Takut habis uangnya ya. Takut, kerja saya, capek saya nih. Ini buat apa namanya? Ibu nanti kalau saya butuh saya yang minta. Tapi ibunya juga enggak rakus, enggak. Ibunya maksa. Enggak, pokoknya buat ibu buat kamu saja, kalau ibu butuh ibu minta. Akhirnya sampai nenek saya meninggal tuh paman saya punya peraturan, ya hartanya tuh dibagi. Harta ini milik orang tuaku, ya ini untuk aku dan keluargaku, ini untuk umat Islam. Bayangin, 30% untuk orang tuanya, 30% untuk diri dan keluarganya, ya 30% untuk umat Islam. Untuk sedekah. Setelah orang tuanya meninggal, yang 30% ini tetap dihitung, ada nih 30% minta orang tuaku. Nah, digabungkan bagian dari sedekah juga akhirnya. Masya Allah. Sehingga orang tuanya dapat kiriman banyak itu. Sebagai penutup, karena saya sudah bicara 27 menit 33 detik Habib Utsman. Di depan saya ini saya kasih timer biar saya tahu. Kalau enggak nanti saya lupa diri nih. Insya Allah. Jadi paman saya itu biasa kalau haul Solo ikut andil kambing gitu. Ikut andil kambing untuk Hal Habib Ali Habsyi di Solo. Banyak yang ikut andil, di antara paman saya. Suatu ketika Habib Husin bin Hasan Al-Idrus, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, kesehatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, bermimpi, ya, lihat nenek saya lagi duduk, kemudian ada kambing banyak itu lewat. Nenek saya ngitungin kambingnya tadi. Terus Habib Husin bin Hasan Al-Idrus nanya, itu lagi ngapain gitu? Jawabannya, ngitung kambing kirimannya Ali, anak saya. Ngitung kambing kirimannya Ali, anak saya. Ya, ternyata itu kambing yang dikirimkan untuk haul itu nyampe itu ke orang tuanya. Dan orang tuanya senang jadi hiburan ngitung kambing. Nah, ini kita mau sedekah apa gitu kan? Makanya kita sedekah kepada yang membutuhkan betul. Siapa yang butuh itu kita bantu. Tengok dulu saudaranya orang tua, paman kita, bibi kita, itu saudara orang tua nomor 1. Jangan sampai kita sedekah ke utara, ke selatan, barat, timur. Paman kita butuh untuk bayar listrik, nggak punya uang. Mau sekolahkan anaknya, nggak punya. Mau ini nggak punya. Kita sibuk sama orang lain. Nomor 1, saudaranya ibu, saudaranya bapak. Ya itu dulu. Bantu sampai jadi orang semuanya. Sampai nggak ada yang bingung beli beras. Nggak ada yang bingung mikir setahun. Ya, setahun itu berasnya nggak bingung. Setahun listriknya nggak bingung, tenang nih, kontrak rumah setahun kalau kontrak ya udah beres, nggak kontrak lagi. Kenapa? Udah kita belikan rumah. Walaupun rumah nggak besar kecil, kalau rumah sendiri kan bahagia. Nah itu namanya harta kita barokah dan nggak ada habis. Mana kosot malu min sodako bal yazdad. Nggak akan habis uang yang disedekahkan, bahkan nambah dan bahkan nambah. Jazakumullah khairan atas waktunya yang diberikan, kepercayaan dan kesempatannya. Ya mudah-mudahan almarhumah dan juga orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semuanya diletakkan ruhnya di alam barzah sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Mudah-mudahan di alam barzah sana apa yang kita lakukan di dunia membuat beliau-beliau bahagia. Apa yang kita lakukan buat beliau-beliau senang. Kemudian kita jadi anak yang dibanggakan di alam barzah sana. Anak yang dieluk-elukan di alam barzah sana. Anak yang dicintai di alam barzah sana.
sehingga Allah Ta'ala pun memberikan banyak barokah kepada kita semua, banyak rahmat kepada kita semua. Allah catat kita sebagai anak yang berbakti, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah terima semua amal soleh kita, Allah lipat gandakan pahala kita, Allah tutup aib-aib kita, dan Allah selamatkan kita dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah. Panjangkan umur kita dalam semua kebahagiaan, dan kelak kita meninggal dengan husnil khatimah.